Dalam tumpukan harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita tunaikan. Zakat dan wakaf hadir sebagai pilar dalam sistem ekonomi Islam yang memastikan kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi terdistribusi dengan adil demi kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Cahya dari Ekos 5D yang akan mengulas materi ekonomi zakat dan wakaf untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dalam mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf. Nah, teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan berbicara terkait zakat. Ya, tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar kata zakat itu sendiri ya. Nah, zakat kalau menurut bahasa bisa kita maknai dengan mensucikan. Adapun secara istilah dapat kita maknai yakni sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, adapun pembagiannya sendiri, zakat terbagi menjadi dua, yakni ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, teman-teman, adapun fungsi zakat sendiri selain untuk menyucikan jiwa dan bentuk ketaatan kepada Allah sebagai fungsi daripada spiritual, dari sisi spiritual, namun juga dalam sisi makro atau dalam konteks makro itu zakat banyak sekali berperan, yaitu salah satunya adalah sebagai jembatan sosial, di mana dapat mengurangi kesenjangan dan memperkuat persaudaraan di antara kita kaum muslim, kemudian mendorong ekonomi sebagai pendistribusi kekayaan secara merata, kemudian bisa juga menjadi modal produktif dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Selain itu juga dalam instrumen politik ternyata zakat juga mempunyai peranan sebagai instrumen keuangan publik yang mendukung pembangunan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dalam sejarah sendiri dimulai dari masa Rasulullah sampai dengan sekarang gitu ya. Adapun pada masa Rasulullah itu zakat itu diwajibkan dan dikelola terpusat oleh amil resmi yang menjadi instrumen pertama di negara Islam untuk konteks pemerataan. Nah, yang kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin seperti di masa Abu Bakar di mana menegaskan bahwasanya zakat menjadi kewajiban negara. Adapun pada masa Umar bin Khattab di sini sudah ada pendirian Baitul Mal untuk mengembangkan distribusi yang produktif. Nah, selain itu sejarahnya dalam masa dinasti Islam misalnya gitu ya, di mana zakat tetap dikelola melalui Baitul Mal namun efektivitasnya menurun seiring melemahnya kekuatan politik. Dan adapun pada masa sekarang yakni seperti di Indonesia gitu dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yakni dengan membentuk Basnas dan LAS yang melakukan distribusi konsumtif dan produktif dari dana zakat itu. Nah, adapun yang terakhir yakni terkait alur manajemennya sendiri. Nah, dalam manajemennya sendiri itu mencakup yang pertama perencanaan di mana menetapkan target dan menyusun program distribusi yang komprehensif, kemudian penghimpunan di mana menerima berbagai jenis zakat seperti mal, profesi, pertanian yang melalui lembaga resmi. Kemudian ada pendayagunaan di mana pendayagunaan ini menyalurkan sesuai dengan golongan asnaf ya, ada 8 yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yakni ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, yang terakhir adalah pengawasan, di mana dilakukannya audit keuangan secara berkala serta pelaporan publik yang transparan. Nah, itulah pembahasan dari zakat. Ada pembahasan yang selanjutnya yakni terkait wakaf. Nah, teman-teman, kalau secara bahasa wakaf ini berarti berhenti, menahan, atau berdiam diri. Adapun secara istilah yakni menambah harta yang dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan bersama dan terbebas dari kepemilikan pribadi. Nah, artinya di sini kita dalam mengelola wakaf gitu, harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan ataupun diwariskan, namun boleh dimanfaatkan hasilnya. Hal itu diperkuat oleh hadis Umar bin Khattab dan anjuran tolong-menolong dalam kebajikan pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian apa saja sih rukun dan syarat wakaf itu gitu ya. Nah, adapun rukun dan syarat wakaf itu yang pertama adalah wakif atau yang mewakafkan, di mana yang mewakaf ini harus pemilik penuh harta dan tidak ada penghalang hukum. Nah, adapun yang syarat dan rukun yang kedua yaitu mauquf atau harta wakaf, di mana syaratnya itu harus bernilai, diketahui kadarnya dan kepemilikannya adalah sah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah nazir atau si pengelola, di mana si pengelola ini harus orang yang beragama Islam, amanah, dan bergerak di bidang sosial keagamaan. Dan terakhir adalah sigot atau ikrar, gimana di sini tuh syaratnya adalah tujuannya harus jelas, tidak dibatasi dengan waktu, dan tidak dicabut kembali. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada regulasi dan transformasi daripada wakaf ini sendiri, di mana perkembangan regulasi memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas wakaf. Yang pertama ada masa era Orde Baru, di mana diterbitkannya PP nomor 28 tahun 1977 yang isinya adalah mewajibkan adanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk kepastian hukum. Lanjut di era reformasi adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang memperkenalkan terobosan wakaf tunai, dan dilanjut Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang dibentuk pada 13 Juli 2007 untuk mengubah mindset wakaf dari konsumtif ke produktif. Nah, lanjut lagi kepada visi kontemporer, di mana wakaf diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana tercatat gitu potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai 180 triliun per tahunnya. Sangat banyak sekali ya, teman. Dan itulah ulasan yang bisa saya sampaikan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya zakat dan wakaf itu mengingatkan kita akan kekayaan ini adalah amanah gitu. Dan distribusi yang adil adalah wujud nyata iman kita sebagai seorang muslim. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.